Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Adam Lestari Nugroho, dari Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Oke, pada kali ini, saya akan melanjutkan ke part kedua dari rangkaian pembahasan SPT PPH Badan. Pada tahap kemarin, part 1, saya sudah menjelaskan tentang penginstalan dari aplikasinya. Oke, untuk part kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengisian dari SPT tersebut, ISPT. Di sini kasusnya yaitu PT MNF Pesona Indonesia. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu membuka SPT-nya. Oke, sesuai dengan yang telah kita buat kemarin, langsung saja ke database yang telah kita bikin, PT MNF Pesona Indonesia di nomor 9. Username-nya dapat diisikan dengan administrator dan passwordnya 123. Oke. Oh maaf. Administrator. Oke. Untuk langkah berikutnya yaitu sesuai dengan yang di soal, kita akan membuat SPT untuk tahun 2018. Oke, kita buat SPT-nya. Oke, SPT setelah selesai dibuat. Jika telah terkonfirmasi begini, langkah pertama yang kita bikin dari rangkaian tersebut yaitu kita membuat transkrip, yaitu transkrip terdapat di SPT PPH, langsung ditranskrip kutipan elemen laporan keuangan. Oke, langsung kita buka aja di Word-nya sebentar. Oke, Word kita buka. Oke. Kita isikan dari sini sesuai dengan yang di Word-nya. Saya buka di neraca Word. Oke, ini neracanya. Sesuaikan dari neraca aktiva. Yang pertama, kas dan setara kas itu sebesar 2.450.000.000. Oke. Untuk selanjutnya yaitu piutang usaha, itu ditaruh di piutang dengan pihak ketiga, yaitu terdapat di nomor 3 sebesar 2.310.000.000 rupiah. 2 miliar. Oh iya, maaf. Oke. Oke, untuk berikutnya yaitu di persediaan. Persediaan terdapat di kolom nomor 8 sebesar 38 miliar. Oke, untuk selanjutnya yaitu uang pajak dibayar di muka, yaitu aktiva lancar lainnya di kolom nomor 11. Oke. Sebesar 1.266.000.000. Oke, untuk selanjutnya yaitu biaya dibayar di muka. Itu terdapat di kolom nih, beban bayar di muka sebesar 234.000.000. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengisian harga perolehan aktiva tetap, itu berada di kolom nomor 14, yaitu aktiva tetap lainnya. Itu sebesar
Rp8.435.875.600. Oke, untuk selanjutnya yaitu penyusutan. Penyusutan di kolom nomor 15 itu sebesar 2.544.555 rupiah. Oke, untuk pengisian berikutnya yaitu investasi. Investasi ini diisikan kepada investasi pada perusahaan asosiasi sebesar 45 miliar. Oke, di sini sudah terdapat angkanya 95 miliar sama dengan contoh soalnya. Oke, untuk pengisian yang kedua yaitu neraca kewajiban. Neraca kewajiban ini diisikan sesuai dengan aktiva kewajiban yang ada di neraca di soalnya. Oke, untuk yang pertama yaitu hutang usaha ke pihak ketiga itu sebesar 4 miliar. Saya bantu isikan. 82. Oke, untuk selanjutnya yaitu hutang pemegang saham, yaitu terdapat di kolom nomor 2 yaitu yang mempunyai hutang yang mempunyai hubungan istimewa karena dia pemilik saham sebesar 1,8 miliar. Oke. Untuk selanjutnya yaitu hutang pajak. Hutang pajak terdapat di kolom nomor 4 dan besarnya itu 1.423 juta rupiah. Oke. Untuk berikutnya yaitu hutang yang masih harus dibayar. Itu terdapat di kolom nomor 6, yaitu biaya yang masih harus dibayar. Besarannya itu 142.300.000 rupiah. Oke. Untuk selanjutnya yaitu hutang lain-lain. Hutang lain-lain ini sebentar. Oke. Kewajiban lancar lain itu terdapat di kolom nomor 10. Kolom nomor 10 itu dapat diisikan sebesar 117.700.000 rupiah. Oke. Dan untuk berikutnya yaitu hutang bank. Hutang bank terdapat di kolom nomor 7 di sini. Kolom nomor 7 hutang bank. Sebesar 38 miliar 221 192 045. Oke. Untuk yang berikutnya yaitu modal saham. Modal saham terdapat di kolom nomor 16. Itu sebesar 40 miliar. Oke. Untuk selanjutnya yaitu laba ditahan pada tahun sebelumnya. Terdapat di kolom nomor 18. Sebesar 1.518.500.000. Oke, untuk selanjutnya yaitu saldo laba rugi periode tahun berjalan. Itu di kolom nomor 19. Sebesar 8 miliar 66 juta.
Rp739.000. Oke, di sini jumlahnya sama seperti dengan di soal juga, 95 miliar. Oke, untuk yang bagian ketiga, yaitu kita mengisikan tentang laba rugi perusahaan tersebut. Laba rugi perusahaan tersebut untuk tahun berjalan sesuai dengan soal itu terdapat di bagian atas ini. Oke, ini laporan laba ruginya. Kita samakan untuk pengisiannya. Yang pertama yaitu pengisian untuk penjualan bersih. Di sini terdapat angka 46 miliar. Langsung diisikan saja. Oke, untuk berikutnya yaitu pengisian di pembelian. Di pembelian itu terdapat di sini sebesar 54 miliar. 900 juta rupiah. Oke. Untuk selanjutnya yaitu saldo awal. Saldo awal persediaannya itu sebesar 17 miliar. 17 750 Oke. Untuk saldo akhirnya itu sebesar 38 380 juta rupiah. Oke. Di sini langsung terisikan setelah pengisian dari total penjualan dan pembelian itu langsung terisi otomatis, dan kita harus mengisikan kekurangan-kekurangannya. Oke, kekurangan yang pertama di sini terdapat di kolom nomor 8, yaitu beban umum administrasi. Beban umum administrasi di sini sudah terjumlah dari laporan laba ruginya itu sebesar 3 miliar ini, 3751. Langsung diisikan aja. 3751 Oke, untuk selanjutnya yaitu pengisian untuk penghasilan laba atau biaya usaha lainnya. Di sini tertotal rugi sebesar itu 530 juta. Dapat diisikan di kolom nomor 10. Kolom nomor 10 di sini. Sebesar 530 juta. Oke. Oh iya, di sini karena ini rugi, jadi di sini di awalnya dikasih minus. Oke. Jadi setelah diisikan jumlahnya juga sama, 8 miliar 66 juta 739.000 rupiah. Oke. Untuk masalah transkrip ini sudah selesai. Kalau sudah sama semua, langsung disimpan aja di sini. Klik simpan. Oke. Oke, datanya sudah disimpan. Untuk hubungan istimewa karena dari perintahnya tidak ada, jadi tidak usah diisikan, langsung ditutup aja. Oke. Untuk selanjutnya saya akan tutorialkan yaitu pengisian dari lampiran 6. Lampiran 6 itu yaitu daftar penyerta. Oh ya, sebelumnya saya ditugaskan juga untuk membuat data untuk cabang kantor, tapi karena tidak terdapat datanya, saya tidak isikan. Oke, untuk selanjutnya yaitu lampiran 6 dari
ISPT ini, yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Oke. Di sini terdapat satu penyertaan modal dari perusahaan afiliasi, ini dia, yaitu dari PT XBC International Corp. Oke. Di sini penyertaan modal. Oke, diklik baru aja. Untuk pengisiannya karena kita dari luar negeri, penyertaan modalnya dipilih yang luar negeri. Oke. Nama perusahaan afiliasinya sesuai dengan di sini. Saya coba copy. Oke, PT namanya XBC International Corp. Oke, untuk alamatnya itu terdapat di XSC Street 3, Bangkok, Thailand. Oke. Saya copy lagi. Oke, ini alamatnya. Dari keterangan di sini tidak terdapat BUT. Jadi langsung dipilih tidak aja. Oke. Di sini menggunakan mata uang Thailand yaitu baht. Jadi di sini dipilih mata uang Thailand. Oke, jumlah falasnya yaitu jumlah penyertaan modalnya itu sebesar 30%, yaitu 45 miliar. Saya sudah menghitung dengan pembagian kurs, itu mendapatkan angka sebesar 101,819,169,16 baht. Oke. Kursnya sesuai dengan soal yaitu 441,96. Oke. Untuk jumlah rupiahnya yaitu sesuai dengan yang tadi 45 miliar. Oke, persentase modal yang di store itu 30%. Oke, setelah pengisiannya lengkap di sini, langsung disimpan aja. Karena penyertaan modal cuma dari satu perusahaan aja, jadi langsung untuk rekam baru langsung no aja. Oke, data di sini telah tersimpan untuk penyertaan modal di lampiran 6. Dan lampiran 6 sudah selesai. Selanjutnya, saya akan mentutorialkan untuk pengisian lampiran 5. Lampiran 5 itu mengenai daftar pemegang saham atau pemilik modal dan pengurusnya dan komisarisnya. Oke, di sini terdapat 2 kolom. Oke, untuk kolom pertama bisa lihat dari contoh soal sini. Oke, di sini telah saya atur untuk pengisiannya. Yang pertama yaitu kita mengisi pemegang saham. Anggota pemegang sahamnya untuk pengisiannya sebesar 3 orang. Kita klik baru aja di sini. Oke. Dari total saham yang disetor itu setelah dijumlah itu sebesar 40 miliar. Jadi untuk 3 orang ini mengisi 40 miliar. Oke. Jadi ini total saham seluruhnya. Untuk pengisian dari orang-orangnya, saya bantu isikan dari yang paling atas, yaitu bernama PT Wijaya Manunggal Putra. Oke, di sini diisikan NPWP-nya. PWP dari PT Wijaya. Oke, sudah betul. Selanjutnya, yaitu nama pemegang sahamnya yaitu PT ini, PT Wijaya Manunggal Putra. Oke, untuk alamatnya itu di Jalan Pipit. Langsung di copy aja. Oke, untuk jumlahnya itu jumlah yang dia dari pribadinya. Dari PT tersebut yaitu sebesar 7,5 miliar. Oke, untuk oh maaf tidak bisa. Sebesar 7,5 miliar.
Oke, kurang 1. Oke, di sini karena tidak ada keterangan pembagian dividen, jadi dividennya masih saya kosongin. Oke, untuk pengisian nomor 2 langsung aja. Oke, di sini langsung terisikan 40 miliar. Selanjutnya yaitu mengisikan NPWP-nya. NPWP dari PT OBS. Oke, untuk namanya di sini langsung di copy aja. Alamatnya Jalan Keraton. Jumlahnya 15 miliar. Oke, 15 miliar langsung disimpan. Oke, untuk yang ketiga yaitu sama pengisiannya. Saya ulangin aja pengisian NPWP. Oke, nama pemegang sahamnya PT Priyutama Tridharma Sejati. Sebentar. Oke, alamatnya di Jalan Raya Sinar Bakti, Malang. Oke, jumlahnya itu 17 miliar. miliar 500 juta. Oke, langsung disimpan aja. Oke, di sini sudah terisikan sebesar 40 miliar penuh sesuai dengan yang tadi saya sudah jelaskan. Untuk yang selanjutnya itu pengisian susunan pengurus dan komisaris. Kita buat baru lagi. Di sini sesuaikan dengan keadaannya. Oke, di sini untuk pengurusnya yang pertama diisi NPWP-nya. Oke. Di sini namanya Elvira Suprihatin. Oke. Oke, untuk alamatnya Jalan Oke, jabatannya di sini komisaris, langsung diisi aja. Oke, untuk selanjutnya yaitu Bapak Tommy, NPWP-nya. Oke, nama pengurusnya itu Bapak Tommy Prianto. Alamatnya Oke, jabatannya di sini sebagai direktur utama, langsung disimpan. Oke, yang terakhir yaitu Gimawan. Oke, di sini NPWP-nya di copy. Sama seperti tadi persis. Gimawan Ilham Fauzi.
Jalan Bakti Husada nomor 8 Jakarta. Oke, langsung di copy aja. Jabatannya itu sebagai direktur. Oke, kalau sudah selesai disimpan, rekam barunya 0. Oke, di sini telah terekam semuanya untuk lampiran 5 sudah selesai. Dan yang untuk sesi kali ini langsung ditutup aja kalau selesai. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pengisian lampiran 2. Lampiran 2 yaitu mengenai harga pokok, perincian dari harga pokok, biaya usaha lainnya, dan biaya luar usaha. Di sini terdapat 3 kolom yang dapat dilihat disesuaikan dari kolom yang di sini juga. Laporan keuangan tahun berjalannya. Oke. Untuk yang pertama yaitu harga pokok penjualan dari sebentar. Oke, kita ulangi. Yang pertama yaitu dari penjualan ya. Terdapat di sini dari pembelian maksud saya sebesar 54 miliar ini. Langsung diisikan aja. Si manual. Oke. Untuk selanjutnya yaitu persediaan awal di sini sebesar 17 miliar. 17.750. Oke. Untuk selanjutnya persediaan akhir itu sebesar 38. Oke, di sini sudah terekam sebesar total HPP-nya sama 34 miliar. Oke, untuk selanjutnya itu biaya usaha lainnya yaitu di sini terdapat biaya gaji, langsung diisikan aja 1605. Oke. Untuk selanjutnya yaitu biaya transportasi di bawahnya sama diisikan aja 358.500. Oke. Untuk selanjutnya biaya penyimpanan dan amortisasi ini digabung dari sini biaya penyusutan dan biaya amortisasi sebesar 707 juta rupiah. 707 juta rupiah. Kelebihan. Oke. Biaya sewa di sini terdapat 244.500. Kelebihan lagi. Maaf. Oke. Lanjut ke biaya sehubungan dari jasa yaitu sebesar 202.500. Maaf, kelebihan lagi. Oke. Dan yang selanjutnya kita langsung ke biaya pemasaran. Biaya pemasaran di sini sebesar 300 juta. Oke. Dan yang terakhir yaitu biaya lain-lainnya itu biaya gabungan yang belum termasuk dari biaya-biaya yang tadi yang terdapat di sini. Itu sebesar 333.750.000 rupiah. Dan lagi. Maaf. Oke. Dan yang terakhir yaitu biaya dari luar usaha, yaitu hanya satu terdapat biaya dari luar usaha itu di sini. Di sini
biaya bunga pinjaman. Biaya bunga pinjaman di nomor 6. Biaya dari berusaha di sini. Langsung diisikan aja. Sebesar 255. Oke. Di sini sudah sesuai. Besarnya 34 375. Oke. Sama di sini biaya lain-lainnya itu sebesar 255 ini. Oke, kalau sudah sesuai semua, langsung saja disimpan. Oke, disimpan ini langsung aja, nggak apa-apa. Oke. Untuk sesi kali ini saya telah menjelaskan secara lengkap, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan dari kendala teknis, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.